Shalom, selamat pagi bagi segenap warga Gereja Toraja Jemaat Depok yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat dan sejahtera menyambut hari baru anugerah Tuhan. Jumpa kembali dalam Sapaan Pagi edisi Jumat 8 April 2022. Bahwa pertolongan kita adalah dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, serta segala isinya. Kasih karunia dari Allah Bapa dalam Tuhan kita Yesus Kristus dan melalui perantara Roh Kudus menyertai kita. Amin. Mari Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk pagi ini. Kami bersyukur untuk nafas kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Engkau Allah yang mengasihi kami, sehingga saat ini kami dilayakkan untuk membaca firman-Mu. Kami mohon bimbingan Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan untuk membaca, merenungkan, dan menjalankan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampunkan segala pelanggaran dan dosa kami, agar kami layak membaca firman-Mu dan kami beroleh berkat yang daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, doa ini kami panjatkan. Amin. Bacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Yesaya 53 ayat 1 sampai dengan 12. Dengan perikop bacaan diambil dari ayatnya yang kedua sampai dengan 6. Demikian firman Tuhan. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Demikian firman Tuhan. Amin. Tema bacaan kita hari ini adalah luka yang membawa berkat. Pak di Pabu tu pasake. Kisah Siti Nurbaya adalah suatu cerita yang cukup terkenal, di mana mengangkat tema sengsara membawa nikmat. Walaupun harus melewati berbagai tantangan, tetapi ending ceritanya membawa pada kehidupan yang membahagiakan. Tetapi kisah ini hanya berdampak pada tokoh Siti Nurbaya yang mengalami kebahagiaan. Tidak diceritakan dampaknya bagi orang lain. Yesaya 53 adalah nubuatan tentang hamba Tuhan yang akan menderita, mengalami banyak siksaan dan hinaan. Bahkan mukanya tidak seperti manusia lagi, menggambarkan bagaimana beratnya siksaan yang dalam yang dialami demi menanggung kesalahan dan pemberontakan orang lain. Dia tidak memperhitungkan dirinya. Dia menanggung dampak kejahatan yang dilakukan oleh bangsanya. Dalam bacaan ini,
digambarkan seperti domba sembelihan yang dibawa ke pembantaian. Kisah dalam Yesaya ini adalah nubuatan tentang Mesias yang sesungguhnya merujuk kepada Tuhan Yesus yang telah berkorban sangat besar bagi keselamatan umat manusia. Dia datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita yang berdosa. Dia rela mengalami beratnya siksaan akibat dari pemberontakan kita, yakni dosa yang mengakibatkan kita patut dihukum. Betapa pengorbanan Kristus adalah pengorbanan yang dilakukan karena kasih Allah yang luar biasa kepada kita, umat-Nya. Tuhan tidak ingin kita binasa. Karena itu sekalipun yang berdosa adalah kita, tetap Yesus rela menanggung penderitaan, bahkan mati untuk kita. Karena itu, mari kita bersyukur kepada Tuhan dan menghargai keselamatan daripadanya, serta hidup menjaga kekudusan. Dia yang terluka, tetapi kitalah yang keberkatan, karena Dia sangat mengasihi kita. Terpujilah Kristus. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Sungguh besar Engkau ya Allah Tuhan kami, Allah yang kasih dan kuasa-Nya tidak terselami, begitu dalam, begitu luas, dan hanya oleh pertolongan Roh Kudus kami dapat mengerti. Terima kasih Tuhan untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan dengan segala harapan-harapan berjalan bersama dengan Tuhan. Kami bersyukur disambut firman-Mu yang disampaikan oleh Diaken Puji Astuti. Tuhan terus memberkati Ibu Puji dalam hidup pribadi, keluarga, dan dalam pelayanan. Terima kasih Tuhan firman-Mu yang berbicara kepada kami tentang duka yang membawa berkat. Kuatkan kami Tuhan, karena kami sering melihat duka itu dan tenggelam dalam duka. Tetapi hari ini kami diajar bahwa duka bisa membawa berkat bagi kami. Hanya dengan mata baru, mata iman, kami dapat melihat semuanya itu. Bapa, kami bersuka cita untuk berbagai hal yang Tuhan telah nyatakan dalam hidup ini. Kami bersyukur bersama dengan Ibu Francisca Maria dan Ibu Grace Randatonda yang berulang tahun hari ini. Bahkan semua anak-anak Tuhan dimanapun berada yang Engkau tambahkan usia 1 tahun lagi. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu, kuasa-Mu begitu luar biasa bagi kami. Bapa di sorga, begitu juga jika ada di antara kami yang berulang tahun pernikahan, Tuhan memberkati setiap keluarga kami. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang telah disembuhkan dari berbagai penyakit. Tuhan, terima kasih untuk semuanya itu, dan bagi saudara-saudara kekasih kami yang masih dalam perawatan, masih dalam kondisi sakit, seutuhnya kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan memberkati, Tuhan menolong, dan memungkinkan kesembuhan bagi saudara-saudara kekasih kami, terlebih kekuatan iman. Bapa di surga, semua rencana hidup kami hari ini ke dalam tangan kasih-Mu kami serahkan. Engkau menyertai kami, Engkau menuntun dan memeliharakan kami. Pemerintah bangsa negara kami Tuhan, Engkau terus memberkati. Begitu juga dengan Bapak Presiden, berikan kekuatan kesehatan bersama dengan menteri-menteri dan semua aparat. Biarlah mereka melayani masyarakat seperti melayani Tuhan. Bapa di sorga, jemaat di mana kami berjemaat dengan segala program-program yang ada dalamnya, biarlah kiranya oleh kasih setiamu kehidupan berjemaat boleh tetap terpelihara, dan kegiatan-kegiatan yang kami lakukan sungguh-sungguh adalah upaya untuk semakin membuat kami mendekatkan diri kepadamu dan mengalami bahwa Engkau dekat kepada kami. Ini doa kami Tuhan, sertai hari ini dalam segala aktivitas kami, karena Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, jalani hari ini dengan pertolongan Allah. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus dengan pertolongan Roh Allah yang kudus. Amin. Demikian sapaan pagi bersama Majelis Gereja Toraja Jemaat Depok. Selamat berkarya, tetap jaga kesehatan, selalu sukacita, hati yang gembira adalah obat. Tuhan memberkati.